Musuh saya besar jadi saya kalah. Saya bukan salah tapi saya kalah. Jangan ngomong dulu kalau ini human to human. Saya akan buktikan. Dan saya membuktikan virus saya tidak menular. Hasilnya menang kita. Iya. Tapi ibunya Di penjara. Ironis ya, saya nyetop flu burung tidak pakai vaksin, tapi pakai politik. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Baik, saya sekarang sedang bersama dengan Ibu Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang pernah berjuang untuk melawan flu burung SARS, Bu, ya, itu pada tahun 2005. Oke. Dan di sana kalau saya baca semuanya, Bu, Ibu ini sebenarnya sebagai seorang pahlawan yang berhasil menghilangkan flu burung di Indonesia dan di dunia, itu benar nggak, Bu? Jadi membatalkan penetapan pandemi flu burung oleh WHO. Membatalkan Ya, penetapan pandemi. Ya. Oh ya, oke. Tapi Bu, sebelum ke sana, Bu, Ibu di penjara saat ini. Kebetulan saat ini lagi tidak di penjara, beliau lagi di rumah sakit saat ini karena satu dan dua hal. Tapi Ibu di penjara karena dituduh korupsi sebesar 6 miliar, 1,3 miliar. Saya itu tidak menerima sepeser. Betul, tapi Ibu dituduh Ya, korupsi. dituduh yang 6 miliar itu adalah kerugian negara yang dilakukan oleh eselon 2 saya. Dan eselon 2 saya sudah membayar lah dan dia tidak dihukum. Saya dituduh membantu dia, saya dihukum. Dan itu nggak ada bukti, nggak ada saksi. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Jadi pada saat pengadilan? Saat pengadilan itu jaksa penuntut umumnya mengatakan fakta pengadilan kita abaikan. Kemudian hakimnya mengatakan saya memutuskan tanpa bukti, saya tidak perlu bukti. Dan Ibu akhirnya harus dipenjara. Menurut Ibu Sangat tidak fair. kalau misalnya Ibu tidak bersalah, kenapa Ibu bisa dipenjara? Ya itu negara kita ini nampaknya tidak berdaulat full, tidak full berdaulat. Nyatanya saya ngerasain sendiri ya bahwa lembaga hukum kadang-kadang masih dipakai untuk suatu kekuatan tertentu, bisa untuk mengatur orang yang tidak mau diatur, kemudian dicari-cari salahnya, nggak ada salahnya dibikinin perkara. Artinya karena Ibu tidak bisa diatur, Bu, ya? Ya, mungkin saya dikatakan tidak bisa diatur oleh siapa saya nggak tahu. Karena kalau saya jadi menteri saya tidak pernah dipecat, jadi Wantimpres saya tidak pernah dipecat, dan saya tidak melakukan sesuatu pun yang berlawanan. Ibu ini kan di mana-mana berita yang tersebar adalah Ibu mengatakan jangan menggunakan vaksin dari Bill Gates. Menurut pengalaman Ibu, kenapa? Ada sesuatu yang aneh gitu untuk saya ya. Saya ikutin Bill Gates ini di forum ekonomi di Davos. Di Davos itu selalu ada forum ekonomi, kalau nggak salah awal tahun itu, awal tahun itu ada suatu forum ekonomi internasional. Di sana Bill Gates menjadi pembicara utama. Dia di situ menggebu-gebu bahwa nanti akan ada pandemi. Ya, saya juga nonton. Nonton. Nah, anehnya dia mempersiapkan vaksin, bahwa selalu pandemik selalu ada vaksin. Kalau pandemik penyelesaiannya pada vaksin. Kenapa nggak pandemiknya yang dihentikan? Kenapa mesti dibikin vaksinnya gitu loh? Mau ya jangan sampai terjadi pandemik. Gitu. Satu, ini kan bukan dokter dia itu. Dia nggak pernah sekolah kedokteran. Kenapa dia begitu fasihnya menganalisa akan terjadi pandemik, menganalisa dunia akan butuh vaksin sekian miliar. Untuk saya itu suatu hal yang tidak masuk di akal saya gitu. Ada apa sih ya? Dia kan pebisnis, dia kan ahli komputer, mungkin dia ahli virus di komputer mungkin dia, tapi kok virus di manusia kan berbeda gitu. Nah itu saya waktu itu tahun 2017 hanya saya kumpulkan saja
Nah, begitu terjadi, saya bongkar kemarin. Ibu membongkar ini tahun 2017. 2017 Apa yang dibongkar sama saya ibu? batin doang, tahun 2000 terus saya ikutin, betul nggak ya? Kapan ya ada pandeminya? Kapan ada pandeminya? Dan betul, ternyata ada pandemi betul, yang sebetulnya tidak terlalu berat seperti flu burung. Flu burung itu 1 hari meninggal, 2 hari meninggal. Kalau ini masih banyak hari. Ya, Ibu bukannya pada saat flu burung itu Ibu sempat bersikeras dengan WHO pada saat itu kan? Dan Ibu menang pada saat itu. Iya. Ibu menang dari Iya, WHO. iya. Karena WHO berhasil kita reformasi. Ibu berhasil mereformasi WHO Iya, pada saat itu. iya. Yang tadinya saya pandang bahwa WHO tidak adil terhadap negara-negara yang berkembang seperti kita, dan saya reformasi bahwa kita mempunyai kedudukan yang sama, dan kemudian WHO harus transparan, dan kita mempunyai kedudukan yang sama dengan negara manapun. Tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas. Kalau sakit, kita semua harus nolong, dan kita semua harus bersama-sama berpikir. Dan Ibu pernah menolak vaksin dari mereka? Iya, tidak ada vaksin untuk flu burung. Tidak ada vaksin untuk flu burung karena Ibu tolak pada saat itu. Iya. Ibu tolak pada saat Ya, itu. saya membuktikan tidak perlu vaksin. Saya membuktikan bahwa virus flu burung tidak menular. Pada waktu itu WHO sudah berkuar-kuar mengatakan flu burung itu menular, human to human transmission. Sudah masuk CNN, sudah digempurkan kemana-mana, seperti Wuhan. Tapi saya nggak mau. Jangan ngomong dulu kalau ini human to human. Saya akan buktikan. Dan saya membuktikan virus saya tidak menular. Ini gambarnya virus saya, ini bentuk virus saya. Nah itu kemudian, dan saya protes juga ke PBB, sehingga kemudian terus stop. Setelah itu stoplah. Stop vaksin. Ya, stoplah flu burung. Stop flu. Saya nyetop flu burung tidak pakai vaksin, tapi pakai politik. Ibu Ibu menyetop flu burung tidak dengan vaksin tapi dengan politik. Yes. Artinya flu burungnya hilang sendiri. Kalau di ekonomis, saya dikatakan saya adalah menyelesaikan pandemi flu burung dengan transparansi. Kalau Ibu mengatakan seperti itu, artinya flu burung pada saat itu bisa dihentikan karena politik yang Ibu lakukan, artinya bisa diatur kapan berhentinya virus. Tidak. Begini, dia merencanakan ada pandemik. Kemudian saya bisa memotong, no, nggak akan ada pandemik di sini. Tidak ada human to human transmission. Pandemik itu selalu kalau ada human to human transmission, ya itu ada pandemi. Iya, betul. Dan pada saat itu vaksinnya mau dibuat dan dijual ke Indonesia. Ya. Dan kalau itu dijual ke Indonesia, dengan harga mahal, kita harus ngutang. Kita harus ngutang lagi. Kita harus ngutang untuk membeli vaksin. Yes. Dan Anda menyetop itu tanpa vaksin Indonesia bebas dengan flu Iya, burung. sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Oke. Apakah Ibu berpikir bahwa coronavirus, disease 19 atau COVID-19 It's something like that. is something like that? Saya bisa lanjut. Hampir sama. Setiap pandemik kemudian munculnya adalah Obat, vaksin dan obat. Apalagi seperti sekarang ini ramai banget kayak pasar malam gitu. Nah, itu bisa ditebak gitu. Bisa ditebak. Kalau orang itu tidak siap sebelum pandemik, semua orang pasti bingung. Oke. Ini ada sekelompok yang malah siap vaksinnya gitu. Nah itu. So you're talking about business. Ya, bisnis. Kalau pandemik itu munculnya adalah bisnis vaksin atau komersialisasi vaksin, maka bisa dipastikan akan terjadi pandemik yang akan datang. Hati-hati. Kalau ada komersialisasi vaksin diperjualbelikan, artinya virus diperjualbelikan, maka pasti si industrialis vaksin ini
akan menyusun kekuatan baru untuk mengadakan pandemik Berikutnya. Karena panen, kalau pandemik panen. Dan nanti kan dia bikin pandemik terus loh. Ya, ada keuntungannya sama seperti kalau perang kan sebenarnya Iya. jual beli senjata Iya. dan sebagainya, makanya akhirnya jadi menurut Ibu bahwa ini adalah biowarfare? Ya, tapi saya tidak bisa membuktikan. Tidak bisa membuktikan. Ya. Apakah Ibu merasa bahwa virus ini dibuat oleh sekelompok tertentu? Mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin Cina itu korban, Amerika juga korban. Kalau Cina korban, Amerika juga korban, berarti ada kelompok yang membuat. Bisa jadi. Kemungkinannya menurut saya itu perkiraan saya. Perkiraan. Belum tentu betul, belum tentu benar. Belum. Belum tentu salah, belum tentu benar. Ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, ketika ini kan virusnya sudah ada. Kita Indonesia harusnya seperti apa kalau seandainya Anda saat ini adalah Menteri Kesehatan? Indonesia harus mandiri membuat vaksin sendiri. Kalau perlu vaksin, kalau nggak perlu vaksin tidak perlu dibuat. Kita juga, orang Indonesia itu antibodinya tinggi pada waktu flu burung. Itu antibodi orang Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi. Nah, Dan kita mampu buat vaksin sendiri, Bu? oh Pak, mampu lah. Tidak perlu beli. Ekman bisa, Surabaya juga bisa. Kemudian BPPT Jogja juga mungkin bisa. Tapi sekarang fokusnya di Ekman. Menurut saya yakin mereka bisa. Ibu yakin kita mampu membuat Ya, vaksin mampu. sendiri. Jadi tidak perlu bergantung dengan mereka yang menjual vaksinnya. Ya, Oke. ini yang agak ditakutin atau dikhawatirkan oleh CEPI. CEPI itu adalah Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Ini yang bentuk juga Bill Gates. Jadi hampir semua lembaga yang akan membuat vaksin itu semua disupport oleh beliau. Nggak ada yang tidak di seluruh dunia ini. Di seluruh dunia, Nah, di seluruh dunia, tempat-tempat pembuatan vaksin ini hampir oleh Bill Gates menurut Ibu. Iya. Jadi Ibu mencurigai bahwa ini adalah buatan dia. Saya tidak mencurigai, tapi orang bisa berpikir sendiri. Orang bisa berpikir, ngapain sih? Kalau Anda semua orang Anda support, bukan mesti maksudnya Anda supaya nurut ya sama kita gitu, atau at least menghormati yang Newport dong. Nggak, tadinya ada yang Newport, tiba-tiba dia dengan sangat dermawan dan beliau kan filantropis. Yang penting Indonesia harus mandiri, bisa bikin vaksin sendiri, bisa bikin rapid test sendiri, bisa bikin swab test sendiri, bisa bikin primer sendiri. Dan kita mampu. Mampu. Ibu, di luar negeri sana ada banyak sekali dokter Butar, dokter Kaufman yang mengatakan bahwa ini tesnya sendiri sebenarnya tidak jelas, kata mereka ya. Ini saya hanya ngomong menurut apa yang mereka katakan, bahwa sebenarnya yang diambil itu adalah exosomes katanya, bukan virusnya sendiri. Jadi belum ada pemurnian virus ketika dites sebenarnya. Jadi artinya mereka bertanya apakah virusnya ini benar-benar virus ada, atau tesnya sudah spesifik. Bahkan swab test pun dikatakan tidak spesifik kalau di luar menurut beberapa orang dokter. Apakah itu mungkin? Jadi gini, pada waktu PCR itu kan ada primernya. Primer itu suatu parameter. Kalau di dalamnya ada plasmid, nanti kalau spesimen kita cocok dengan dia, nah berarti virusnya itu ada yang sesuai dengan plasmid. Betul. Tapi yang Nah, ini kita menarik. saat ini itu kita beli dari luar semua. Kita bisa beli dari Amerika. Waktu itu kan Menteri Kesehatan bilang, kita beli kok semua dari Amerika. Artinya membuat primer dari virus dari Amerika. Padahal virus yang di Indonesia berbeda dengan virus yang di Amerika. Artinya tes kita berdasarkan inang yang berasal dari Amerika. Tes, jadi tidak kompatibel, Tidak kompatibel dengan apa yang terjadi tidak di sini. cocok gitu. Makanya ada yang false Positif, ada false negatif. negatif. Meskipun itu PCR.
Jadi, kalau PCR kuncinya ada di primernya. Primer itu ada plasmidnya, plasmidnya berasal dari suatu virus. Nah kalau ini made in Amerika, ya mestinya Amerika kan pakai virus Amerika juga. Mana mungkin Amerika tidak cari virus kita, terus pakai virus negara tersebut. Terus dikirim ke kita untuk ngecek virus kita. Lah, virus dia kenal nggak dengan virus kita? Ada yang kenal, ada yang tidak. Itu tidak semua kenal dengan plasmidnya primer ini. Jadi artinya pengetesan kita masih tanda tanya. Ya kurang pas lah, kurang tepat lah. Tepatnya kalau pakai alat kita sendiri yang berbasis virus kita sendiri. Kita banyak ahli kita yang pinter-pinter. Cuman butuh political will, dana. Fokuskan sekarang dana untuk riset itu. Yang selama ini riset selalu mendapat dana yang kecil, kemudian mengharapkan bantuan dari asing. Bantuan dari asing itu menggetarkan, menggoyahkan hati dari persit-persit itu. Untuk nasionalismenya itu juga bisa bergoyang, karena mau yang perhatian malah orang asing, mengasih dana orang asing. Lama-lama dia lupa mana induknya, mana semangnya. Nah ini yang Indonesia itu riset itu masih terlalu kecil, padahal itu penting sekali. Kalau ibu mengatakan bahwa ibu pada saat itu di penjara akhirnya karena sebuah tuduhan korupsi, artinya kan semua yang ibu katakan itu mengandung resiko. Artinya ibu dijebloskan karena sesuatu sebenarnya. Itu yang ibu percaya? Ya menurut saya mempunyai suatu sikap itu mengakibatkan saya di penjara. Tapi saya tidak menyesal karena sikap saya adalah untuk melindungi rakyat saya. Saya berbuat itu adalah bukan untuk saya. Saya dapat apa? Karena aku nggak dapat apa-apa. Saya lakuin. Tapi saya yakin saya melindungi rakyat saya. Dan ternyata bukan Indonesia saja yang terlindung. Ternyata pandemi itu gagal. Satu dunia. 2006 iya. Kalau dihitung itu berapa ribu triliun. Yang Saya diselamatkan. nggak bisa ngitung. Sekarang hitung aja dengan corona aja sekarang berapa ribu triliun kerugian seluruh dunia. Apalagi kalau flu burung. Lah, yang saya terkesan sampai sekarang, lawong tidak menular kok WHO berani bilang menular. Pada saat itu. Dan ibu membongkar itu pada saat itu. Dan hasilnya? Membongkar. Dan hasilnya menang kita. Dan karena saya membuktikan secara virologi. Ya. WHO mendiagnosis secara public health atau epidemiologi. Hasilnya menang kita. Ya, Tapi ibunya? di penjara. Ironis ya. Ironis. Ya itulah dunia. Yang penting adalah niat kita, dan apa yang terjadi itu ya tidak pernah lepas dari kehendak Allah. Tapi kenapa ibu masih berani bicara sekarang? Karena saya baca di media-media ibu masih berani bicara tentang virus ini, ibu masih berani bicara tentang apa yang ibu lakukan. Bahkan saya ada media satu yang bicara tentang ibu dilindungi sniper, dulu tuh ada di media loh. Oh iya, saya nggak ngomong tentang itu. Yang saya omongin tentang ilmu yang orang banyak harus tahu. Jangan sampai rakyat ini nggak tahu sama sekali. Jadi saya hanya menyampaikan suatu ilmu pengetahuan, dan itu menurut saya wajib. Kalau saya tahu sesuatu yang tidak baik, saya diam saja. Padahal saya tahu, saya diam saja. Tapi kan ibu belajar Dosa. bahwa ketika ibu bicara pada saat itu, akhirnya menurut ibu, ibu dipenjara. Waktu itu saya bukan hanya bicara ya, saya terlalu berani keluar, berani mengalahkan negara adidaya, itu suatu hal yang impossible sebetulnya. Sampai sekarang juga nggak ada, tapi jangan menggagalkan pandemi itu sampai sekarang nggak ada.
Ya baru sekali ini. Baru sekali ya, pandemi gagal karena seorang Ibu Siti Fadilah. Tapi walaupun Ibu sekarang ada di penjara, bangganya seperti apa, Bu? Ya, saya seorang Islam. Di dalam Islam itu pilihan Allah itu selalu terbaik. Pilihan Allah adalah yang terbaik. Mungkin kita nggak tahu hikmahnya apa, tapi pasti ada hikmahnya. Mungkin dulu saya baca Qur'annya belepotan, setelah di penjara Qur'an saya jadi lancar, jadi rajin banget baca Qur'an. Ibu baik-baik aja di penjara? Baik, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya, diperlakukan dengan baik, makan. Oh iya. Dan saya di penjara panggilnya saya Bu Menteri malahan. Panggil Bu Menteri. Padahal udah lama jadi menteri. Saya dengan ketawa. Ini lucu bener. Dan saya sebagai sesepuh di situ ya, sesepuh. Jadi memang sebetulnya kebahagiaan itu ada dalam hati, bukan ada di tempat di mana Anda duduk, bukan ada di tempat Anda berdiri. Tapi kebahagiaan itu ada di dalam hati. Mau di dalam penjara pun kalau kita merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Tuhan, dan orang-orang yang kita cintai juga tetap menganggap kita seperti biasa. Tapi pada saat Ibu pertama kali jebloskan penjara, apa Ibu tidak emosi, tidak marah kalau Ibu merasa tidak salah pada saat itu? Ya pastilah itu manusiawi. Tapi saya tahu musuh saya besar, jadi saya kalah. Saya bukan salah, tapi saya kalah. Tapi saya pernah menang. Kalau dulu saya dibilang Pak Karni Ilyas, saya pernah, waktu itu belum ada ILC, tapi dia wawancara begini, lebih baik jadi harimau satu hari daripada jadi kambing seumur hidup. Dan Ibu pernah jadi harimau. Nah, sekarang jadi kambing apa? Sekarang Ibu berapa lama lagi, Bu, kalau boleh tahu masa tahanan Ibu berapa lama lagi? Nanti Oktober ini selesai, Bu? Ya, selesai. Bayangin kurang 4 bulan. Saya ini kurang 4 bulan sudah selesai. Di rutan saya ada corona. Saya ini kan high risk, umur sudah 70 tahun, mau 71. Saya punya penyakit Asma. yang bermacam-macam. Ada asma, ada hipertensi yang terkontrol kan obat-obatan, ada jantung yang iramanya nggak bener. Kok saya tidak dirumahkan? Si mbah-mbah yang saya bilang mbah, padahal dia lebih muda daripada saya, itu semua dipulangkan, dirumahkan. Saya pernah ngomong itu, tapi katanya karena pelaksanaannya adalah siapapun yang tertuduh korupsi tidak bisa diri. Ya, itu namanya PP 99. Ya. PP 99 itu memang itu berlawanan banget dengan HAM. Kalau di seluruh dunia semua WPP itu semua napi mempunyai hak yang sama. Ini enggak, tidak mempunyai hak sama, itu korupsi, narkoba, teroris. Nah, yang tiga ini tidak dapat remisi sehari pun. 4 tahun ya 4 tahun. Nah, sekarang ini kurang 4 bulan. PP 99 kan dibuat tidak pada keadaan pandemik. PP 99 kan dibuat pada keadaan normal. Kenapa juga diberlakukan pada keadaan pandemik? Seharusnya enggak dong. Pandemik itu adalah darurat, kegawatan kesehatan masyarakat. Nggak boleh menaruh orang yang high risk di dalam zona, di dalam rutan atau lapas. Ada orang yang setua saya dengan high risk begini, dibiarkan saya di dalam. Melanggar HAM itu. Dan saya heran, takutnya kok takut banget sih sama PP 99, lebih takut PP 99 daripada Tuhan. Lah, PP 99 yang bikin sama orang-orangnya juga
pernah jadi tersangka tuh kabur ke Australia tuh kemana nggak tahu. Lah kok malah takutnya bukan main. Saya tahu PP 99. Aku heran loh kalau yang takut tukang becak nggak apa-apa. Loh kok sampai wong sing paling tinggi dhewe juga takut sampai PP 99. Aku nggak ngerti. Ini dunia ini aneh juga sebenarnya. Tapi tinggal 4 bulan lagi Bu ya. Begitu Ibu keluar nanti, apa yang akan Ibu lakukan? Saya mengalir seperti air yang mengalir seperti apa. Yang jelas saya akan tetap konsisten untuk menyuarakan kebenaran dan semuanya untuk rakyat. Apapun saya ingin mensejahterakan rakyat Indonesia. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.